Baik, terima kasih Mas Hendrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam acara upgrading ya, upgrading sociopreneurship bersama Mas Riza ya dari Rumah Mokaf Banjarnegara. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang sociopreneurship, tentang mungkin pengalaman-pengalaman Mas Riza itu sendiri tentang bagaimana menjadi seorang trainer sehingga apa yang dia kerjakan itu tidak hanya bernilai untuk dirinya sendiri tapi juga bernilai untuk orang lain. Seperti halnya kita di Wonosobo Mengajar juga punya cita-cita ketika kita berbuat sesuatu, kita tidak ingin hanya bernilai untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama-sama acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mungkin akan langsung dilanjutkan dengan perkenalan dan juga materi ya nanti yang akan disampaikan oleh Mas Riza, dan mungkin nanti setelah materi disampaikan akan ada sesi tanya jawab di setelah Mas Riza selesai menyampaikan materinya. Tapi sebelum itu mungkin kita tunggu sebentar. Mas Riza sepertinya sedang ada sedang ada keperluan sebentar. Ya, mungkin sedikit yang saya tahu tentang Mas Riza ya, perkenalan dari Mas Riza. Mas Riza ini kalau tidak salah dari UGM jurusan teknik elektro ya Mas Hendrik ya? Ya, teknik elektro. Teknik elektro UGM. Saya kurang tahu mungkin angkatan berapa nanti mungkin bisa disampaikan Mas Riza, dan sekarang beliau 2009 ya? Berarti kakak angkatan. Iya, kakak angkatan. Dan sekarang beliau punya kegiatan yaitu Rumah Mokaf. Gimana? Oh ya, beliau Mas Reza ini sekarang aktif di Rumah Mokaf. Nah, Rumah Mokaf ini dari yang saya ketahui ini adalah awalnya sebuah gerakan bagaimana Mas Reza ini punya kepedulian terhadap petani singkong ya, petani singkong, di mana harga singkong ini sangat rendah. Jadi mungkin kesejahteraan dari para petani singkong ini kurang terjamin gitulah. Jadi dari itu Mas Riza membangun yang namanya Rumah Mokaf ini ya. Rumah Mokaf ini ya fokusnya di mokaf ini modified cassava flour kayak gitu. Jadi menambahkan nilai jual dari sebuah singkong. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya lagi, karena yang lebih tahu adalah Mas Riza sendiri, mungkin setelah ini bisa dilanjutkan dengan perkenalan dan juga mungkin cerita dari Mas Riza seperti itu. Mungkin dari saya sekian dulu, nanti kita lanjut di diskusi. Langsung saja kami persilahkan untuk Mas Riza untuk memberikan perkenalan dan ceritanya atau materinya. Silakan Mas Riza. Halo, Assalamualaikum Mas Riza. Ini ada yang mau pamit sebentar saja. Saya minta waktu 2 menit. Sebentar. Oke, siap. Emang sibuk kok, mantap. Sibuk yang bermanfaat luar biasa nih. Mokaf modified cassava flour. Sibuk berfaedah. Silakan Mas Riza. Ya, maaf barusan teman-teman tim Trans 7 pamit gitu kan. Jadi ini udah pulang tapi sih ya. Ya oke. Mungkin
perkenalan dulu ya. Saya Riza Zumarida Azra, aslinya Banjarnegara. Kebetulan asli Banjarnegara, terus kemudian apa namanya? Mungkin nanti lebih bercerita, mungkin lebih ke tanya jawab aja ya, interaktif gitu ya, biar enak gitu. Tapi saya ingin cerita sedikit gitu ya tentang sociopreneur yang coba saya bangun semenjak tahun 2014. Jadi memang dulu awalnya tahun 2014 itu saya punya gerakan. Sebenarnya sama kayak Wonosobo mengajar gitu ya. Tapi gerakan kami namanya yang tadi saya ceritakan itu Sekolah Inspirasi Pedalaman gitu kan. Berawal dari situ, terus kemudian kami mencoba ke desa-desa gitu kan, menginspirasi anak-anak yang putus sekolah, karena waktu itu kita dapat data itu ternyata Banjarnegara itu indeks pembangunan manusianya termasuk yang terendah waktu itu 2014 ya. Banjarnegara dan Brebes waktu itu ya, itu termasuk indeks pembangunan manusianya terendah. Terus banyak anak-anak putus sekolah di desa-desa. Nah, kita coba membuat suatu gerakan anak-anak muda Banjarnegara yang sudah bisa mendapatkan kesempatan lebih ya untuk berkuliah gitu. Intinya sarjana lah ya gitu. Kita kumpulkan untuk bisa bergerak ke desa-desa, menginspirasi anak-anak agar mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari situ ternyata waktu itu kita bertemu di salah satu desa ya, yang mana di desa itu ternyata penghasil singkong, terus kemudian orang tua yang anak-anaknya kita ajak bermain bersama-sama itu waktu itu ngeluh ke kita, istilahnya sampai nangis juga ya, karena waktu itu harga singkong 200 perak per kilo gitu kan. 200 perak per kilo. Nah, dari situ kita coba tergerak untuk bagaimana bisa mencoba menyelesaikan persoalan petani singkong, karena hampir sebagian lahan petani singkong waktu itu hampir merata di Banjarnegara, harganya hancur 200 perak per kilo, bahkan dibiarkan membusuk di lahan gitu ya, karena kalau dipanen malah tombok istilahnya gitu kan, malah rugi gitu ya, karena biayanya lebih mahal, terus kemudian dan Banjarnegara kan konturnya juga naik turun gitu ya. Jadi dibiarkan membusuk di lahan gitu. Itu cara yang terbaik bagi mereka gitu kan, daripada rugi gitu. Nah, dari situ kami coba untuk menyelesaikan persoalan petani singkong itu gitu. Meskipun basic saya itu teknik elektro gitu kan. Basic saya teknik elektro, terus kemudian dulu ketemu Mas Hendrik gitu, sama-sama jadi marbot masjid kampus gitu. Terus dulu teknik elektro, terus tetapi akhirnya saya dan teman-teman belajar ke praktisi maupun akademisi singkong gitu kan, bagaimana untuk mencoba menyelesaikan persoalan singkong ini gitu. Kami tertantang untuk itu, menyelesaikan itu. Nah, akhirnya kami mencoba mencari data awalnya gitu. Persamaan dari singkong untuk diolah itu apa sih gitu. Tetapi setelah kami berkonsultasi dengan para akademisi maupun praktisi singkong, ternyata semua menyarankan untuk mengolah singkong menjadi mocaf gitu, atau singkatan dari modified cassava flour gitu, karena kata mereka ini pangan masa depan gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari persamaan dari mocaf dan data-data tentang singkong. Ternyata betul data BPS yang kami peroleh, Indonesia merupakan penghasil singkong terbesar kedua setelah Brazil. Itu data tahun 2015 sampai 2017 ya. Itu dari Sabang sampai Merauke pasti ada singkong, bisa tancap dan lain sebagainya gitu ya. Sangat mudah gitu ya, sejak nenek moyang kita ada gitu. Nah, terus yang data kedua kami coba gali lagi, ternyata kami memperoleh data dari Kemenperin, dari BPS dan lain sebagainya. Ternyata Indonesia merupakan pengimpor terigu terbesar sedunia gitu. Nomor pertama, jadi negara pengimpor terigu terbesar sedunia gitu Indonesia, karena terigu dari gandum, dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum, jadi 100% harus impor. Tapi dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah semua mengkonsumsi terigu gitu, mie terutama ya, mie dari terigu. Terus bahkan kalau ironisnya, kalau di kampung halaman saya itu di Banjarnegara itu hampir setiap pertigaan, perempatan itu ada makanan khas, makanan tradisional yang dibanggakan gitu ya, namanya mendoan, tempe mendoan. Itu makanan tempe yang dibalut sama, ironisnya
makanan khas, makanan lokal yang dibanggakan, tetapi tepungnya impor gitu kan. Hampir di setiap pertigaan perempatan ada gitu. Nah itu kan miris sekali kan. Nah, dari situ wah ini ketika kita gerakan secara bersama-sama menjadi suatu gerakan real kedaulatan pangan lokal yang tidak hanya gerakan kedaulatan pangan lokal, tetapi juga bisa mengangkat kesejahteraan petani singkong dan mengangkat martabat dari singkong itu sendiri gitu. Nah akhirnya kita gerilya ke desa-desa, ke kelompok petani singkong untuk waktu itu memang kita pure 100% pemberdayaan gitu. Tidak ada sama sekali kepikiran untuk berbisnis mokaf gitu ya, apalagi singkong gitu kan. Kita ke desa-desa volunteer, mencoba untuk istilahnya mendampingi gitu ya petani singkong agar bisa mengolah dari singkong menjadi mokaf agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ternyata setelah kita ajari ke desa-desa, ada 11 kelompok tani yang kita ajarin, beberapa desa gitu kan, mereka sudah bisa membuat gitu kan. Ternyata bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah gitu. Karena ternyata mokaf produk baru waktu itu belum dikenal warga, jadi mokafnya ini menumpuk bertonton gitu kan. Petani nggak bisa jual gitu kan. Terus kemudian kita juga bingung juga jualnya mau seperti apa gitu kan, karena masyarakat belum teredukasi juga gitu kan. Masyarakat belum teredukasi juga. Terus yang kedua, ada 2 problem waktu itu. Yang pertama petaninya tidak bisa jual, mokafnya numpuk. Terus yang kedua, anak-anak muda yang jadi volunteer mendampingi, otomatis kan mereka juga bukan malaikat juga gitu kan. Maksudnya dalam artian mereka butuh hidup juga, butuh menikah, menghidupi keluarganya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, 2 problem itu yang akhirnya menjadi pemikiran kami gitu ya, di teman-teman relawan sekolah inspirasi pedalaman. Terus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, kami coba berkonsultasi nih ke beberapa ahli sosiolog seperti Pak Imam Prasojo, terus kemudian Bu Tri Mumpuni, terus ada Pak almarhum Pak Said Tuhulele, ada Pak Gembong dan lain sebagainya gitu ya. Kami konsultasi bagaimana sih menggabungkan antara sosial dan bisnis gitu. Antara sosial dan bisnis gitu. Terus kemudian akhirnya kami setelah membaca beberapa referensi, bertemu dengan beberapa pakar-pakar sosiolog dan beberapa sosiopreneur, ternyata bisa sosial dan bisnis digabungkan menjadi sosiopreneur gitu. Jadi anak-anak muda yang mendampingi juga bisa hidup dari situ, tetapi petani singkongnya bisa terangkat secara nilai jualnya dan mokaf bisa terjual dan ke masyarakat. Intinya ada kolaborasi di situ. Kolaborasi antara generasi petani singkong, terus kemudian dan juga generasi anak-anak muda yang mau terjun ke lapangan gitu ya. Jadi ada kolaborasi di situ dan dari situ akhirnya kita anak-anak mudanya ini bisa totalitas untuk memberdayakan petani singkong. Karena 100% nanti akan terjun di situ, hidupnya dari situ, sehingga mau nggak mau 24 jam ya memikirkan tentang itu gitu kan, seperti itu. Sehingga kalau selama ini kan mindset pemberdayaan kan beberapa NGO itu kan project gitu ya, dalam artian ketika project ini selesai ya udah selesai gitu kan. Nah kalau sosiopreneur setidaknya ada sustainability gitu. Jadi anak-anak muda itu bisa terikat di situ karena menjadi bisnisnya gitu kan. Nah, tetapi bedanya apa gitu kan? Tidak hanya sekedar bisnis profit oriented gitu, tapi intinya bisnis yang berkeadilan gitu kan. Nah, kuncinya kan di adil itu kan. Dalam artian istilah kita ada demokratisasi ekonomi di situ gitu. Keterbukaan di situ dalam menentukan margin, HPP gitu kan. Terus kemudian dalam ketika ada masalah kita bahas secara bersama-sama gitu. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, terus tidak ada yang sangat dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan gitu kan. Jadi kalau di sosiopreneur itu kami punya istilahnya etika yang menjadi batasan kami dalam berbisnis gitu kan. Contohnya kita sosiopreneur mencari profit juga ya, bisnis ya pasti mencari profit gitu. Tapi ada batasan-batasan yang memang menjadi etika kita gitu dalam bergerak sosiopreneur, yaitu berbisnis memperoleh profit tetapi tidak boleh mengeksploitasi petani gitu kan. Kita berbisnis dapat profit tetapi tidak boleh mencemari lingkungan, tidak boleh mengeksploitasi alam gitu kan. Ada daya dukung alam yang perlu kita perhatikan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita mencoba akhirnya mengonsep bisnis sosiopreneur ini
menjadi rumah besar bernama Rumah Mukaf, yang intinya Rumah Mukaf itu terbagi menjadi 3 klaster gitu kan. Klaster yang pertama itu klaster petani singkong yang sudah bertahun-tahun menanam singkong, coba kita dampingi gitu ya, yang tadinya belum organik gitu ya menanamnya. Nah, ternyata setelah kita asesmen, semua petani singkong itu pasti memiliki apa ya istilahnya ya, ternak ya, kalau nggak kambing ya sapi gitu kan. Nah, ternak dan kambing sapinya itu coba kita komunalkan, dalam artian kotorannya ya, kita olah menjadi pupuk organik, dan kita buatkan rumah-rumahan itu kecil di tengah lahan singkong. Jadi petani singkong yang apa namanya membutuhkan pupuk, sekarang nggak usah beli pupuk tapi bisa ngambil di situ gitu secara gratis gitu. Kita olah bersama-sama petani. Ternyata sekarang lahan yang kami olah setelah 2 tahun sudah bersertifikasi organik. Jadi singkong kita itu sudah bersertifikasi organik oleh Inavis gitu kan, standar nasional. Nah, terus tidak hanya itu gitu kan, yang tadinya 1 hektarnya maksimal hanya 10 ton gitu, sekarang 1 hektarnya minimal bisa sampai 30 ton gitu kan, bahkan bisa lebih dari itu gitu. Terus kemudian apa namanya, singkongnya bisa produktivitasnya meningkat, terus kemudian zero waste yang jelas ya, karena kulit singkongnya itu kita olah menjadi pakan ternak gitu kan, kotorannya kita olah menjadi pupuk gitu kan, sehingga benar-benar tidak ada limbah yang terbuang sama sekali, termanfaatkan dengan maksimal gitu kan. Nah, itu dari segi petani singkongnya, yang tadinya 200 perak per kilo, setelah HPP-nya kita hitung secara bersama-sama, analisa usaha taninya juga kita hitung secara bersama-sama, manajemen pertaniannya kita hitung secara bersama-sama, akhirnya sekarang apa namanya, kita beli dengan harga 1.500 per kilo gitu. Itu pun di lahan gitu ya, dan itu minimal, bahkan bisa lebih dari itu gitu. Itu pun tidak apa istilahnya, tidak baku di situ ya, itu kan apa namanya, hitungan yang dilakukan secara bersama-sama, bahkan bisa lebih dari itu gitu, dalam artian apa namanya, karena HPP-nya setelah kita hitung itu dari bibit sampai panen itu 600 perak per kilo gitu loh. Nah, sehingga kita beli 1.500, harapan kita petani sudah bisa menabung, terus kemudian apa namanya, untungnya 100% bahkan lebih, terus kita wajibkan 300 peraknya ditabung di apa namanya, tabungannya masing-masing di petani gitu. Jadi petani sekarang sudah memiliki tabungan gitu. Waktu kita datang soalnya sebagian besar petani singkong itu terjerat istilahnya apa ya, bank rentenir gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya, karena kan panennya setahun sekali, ketika panen dibeli 200 perak per kilo gitu kan, jadi kan mereka pasti kan butuh kan uang untuk tambahan dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Itu dari klaster yang pertama, petaninya gitu. Nah, klaster yang kedua itu ibu-ibu pengrajin mokaf. Jadi ibu-ibu yang tadinya menganggur di desa-desa, coba kita apa namanya, berdayakan, yang tadinya ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan, kita berdayakan untuk ngupas, terus motong kecil-kecil menjadi chip mokaf, ngerendam pakai enzim sampai menjadi tepung kasar gitu ya. Nah, itu akhirnya terjadi perputaran ekonomi di situ kan. Terus kemudian mokafnya mau diapakan gitu kan. Nah, ini klaster yang ketiga, tugasnya klaster yang ketiga adalah anak-anak muda yang tugasnya adalah totalitas untuk apa namanya, bersosiopreneur di mokaf, dan tugasnya mendampingi petani singkong, mendampingi quality control pengrajin mokaf, terus kemudian melakukan branding, packaging, pengemasan, terus kemudian melakukan sertifikasi ya, BPOM, halal, terus kemudian HACCP dan lain sebagainya, termasuk penetrasi pasar. Jadi melakukan riset di apa namanya, penjualan online dan lain sebagainya gitu, sehingga mokaf bisa terserap dan teredukasi gitu. Bahkan melakukan produk turunan seperti bikin mie mokaf, keripik, terus roti dan lain sebagainya gitu. Ini tugasnya anak-anak muda, bahkan melakukan kolaborasi juga dengan pemerintah terkait atau NGO gitu ya, atau beberapa LSM gitu kan, agar media dan lain sebagainya agar semakin menggaungkan tentang pangan lokal mokaf ini seperti itu. Kita pernah kolaborasi juga dengan Bank Indonesia Purwokerto, waktu itu pemecahan rekor muri ya untuk edukasi ke masyarakat di alun-alun, itu makan mie ayam mokaf terbanyak waktu itu, pemecahan rekor muri. Jadi kita menggerakkan penjual mie ayam itu di pertigaan perempatan, tapi mie-nya
dari mokaf semuanya gitu. Kita makan di alun-alun dan itu salah satu edukasi kita ke masyarakat dengan kolaborasi dengan pemerintah terkait maupun NGO-NGO yang ada seperti itu. Nah disitulah akhirnya sekarang dari 2014 sampai sekarang kami terus berkembang, terus kemudian ketiga klaster itu, ini kuncinya di sini. Ketiga klaster itu, klaster pertama petani singkong, klaster kedua pengrajin mokaf, klaster ketiga anak-anak muda itu selalu rutin untuk duduk bersama 2 minggu sekali ataupun paling lama 1 bulan sekali. Kita duduk bersama untuk menentukan HPP dan margin secara bersama-sama. Gitu. Ada keterbukaan di situ, istilah kita ada demokratisasi ekonomi di situ. Gitu. Petani menentukan harganya sendiri, pengrajin menentukan harganya sendiri, rumah mokaf juga mencoba menyesuaikan harganya mokaf agar bisa diterima di masyarakat, tetapi dengan prinsip demokratisasi ekonomi dan yang paling penting berkeadilan untuk rakyat gitu ya. Jadi kata adil itu menjadi kunci di sini gitu ya. Istilahnya tidak ada yang sangat dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan gitu. Sama-sama sejahtera secara bersama-sama gitu. Istilahnya apa sih kalau di luar negeri itu fair trade ya gitu kan. Istilahnya fair trade gitu kan. Jadi sociopreneur itu yaitu kita berbisnis tetapi ada istilahnya etika yang membatasi kita gitu ya. Jadi tidak boleh eksploitasi petani, alam, terus dan lain sebagainya gitu. Jadi yang kita bentuk adalah ekosistem gitu. Sehingga udah 2 tahun ini harga singkong yang saat ini lagi panen raya di mana-mana harga singkong 400 perak paling mahal kan, 500 dan lain sebagainya gitu. Tetapi di rumah mokaf di Banjarnegara kita bisa stabil di angka 1.500, bahkan bisa lebih dari itu gitu. Karena dari hulu ke hilir kita coba mainkan gitu kan, dari petani singkongnya, pengrajin mokafnya, bahkan produk turunannya seperti mie, cookies dan lain sebagainya. Bahkan kita ada rumah mokaf resto yang di situ ada fried chicken mokaf, bakmi Jawa mokaf gitu. Nah, dari hulu ke hilir coba kita coba kita pegang gitu ya, tapi dengan prinsip tadi demokratisasi ekonomi, berkeadilan milik rakyat gitu. Sehingga harapan kami memang ekosistem ini bisa membesar dan harapan kami malah justru di setiap kabupaten ataupun setiap provinsi ada rumah mokaf yang baru bisa ekosistem ini bisa saling menguatkan gitu ya. Kecil-kecil tapi terhubung gitu kan. Kecil-kecil tapi terhubung dan bisa saling menguatkan gitu. Karena ya hanya ini yang bisa kita lakukan untuk melawan hegemoni monopoli dari pemodal besar gitu. Bahkan kita kemarin belum lama sudah dihubungi langsung sama kalau tahu ini pemilik Indofood dan Bogasari namanya Lim Hong ya, Anthony Salim dan Franciscus Welirang itu pemiliknya Bogasari dan Indofood. Kita di video call, telepon langsung, intinya mau kolaborasi bikin pabrik baru gitu. Untuk karena mungkin mokaf sudah mulai dikenal oleh masyarakat, mungkin perusahaan terigu sudah mulai terusik gitu, sehingga mereka mengajak kolaborasi untuk membuat pabrik baru gitu. Tapi yang kita inginkan bukan itu sebenarnya, tapi bagaimana petani singkong ini benar-benar terangkat martabatnya secara kesejahteraan, singkongnya juga semakin terangkat karena potensinya itu sangat besar sekali gitu loh. Maksudnya kita sudah bertahun-tahun dijajah dengan terigu gitu tanpa kita sadari gitu kan. Ya itu tanaman itu nggak ada di Indonesia gitu. Kalau terigunya, gandumnya jangan kita salahkan, itu ciptaannya Allah gitu kan. Ya itu tanaman gitu kan. Tapi maksudnya itu bertahun-tahun dan tidak ada di Indonesia gitu. Itu bukan tanaman yang yang ditanam oleh petani Indonesia gitu loh. Tapi kenapa ini bisa menggurita sampai ke desa-desa gitu kan? Itu kan pertanyaan yang mungkin perlu kita diskusikan bersama-sama gitu kan. Dan bahkan sampai menjadi makanan khas yang tadi saya sebutkan mendoan itu kok bisa-bisanya gitu, makanan khas, makanan lokal yang dibanggakan, tepungnya kok impor seperti itu kan. Nah, apalagi kalau saya yakin ketika tepung impor ini bisa dikurangi ataupun bahkan dihentikan sama sekali, berapa banyak ya jutaan petani singkong yang akan terangkat kesejahteraannya dan pasti akan ini juga
apa namanya, kenapa Bank Indonesia mau support kita gitu? Karena ternyata impor terigu ini juga mempengaruhi apa namanya nilai tukar rupiah gitu kan, mempengaruhi inflasi juga gitu kan dan lain sebagainya gitu. Maksudnya berapa pemangkasan apa namanya dan kesejahteraan gitu ya yang mungkin akan terdampak ketika ini dilakukan. Tapi kan ini bisnis yang sudah menggurita gitu kan, jadi ya susah gitu ya, melawannya ya harus dengan cara kecil-kecil, ekosistemnya kita kuatkan dan terhubung satu sama lain gitu, seperti itu. Tapi memang ini misi jangka panjang. Kemarin kita sudah diundang oleh Kementerian Pertahanan juga sudah datang ke Banjarnegara. Alhamdulillah kemarin apa namanya, salah satu usulan kita untuk menjadikan food estate itu singkong itu terrealisasi gitu kan. Ada beberapa juta hektar yang nanti akan ditanam singkong, arahnya memang ke mokaf gitu. Tapi memang yang kami usulkan adalah base community, dalam artian tidak dimonopoli oleh beberapa orang, tetapi benar-benar dikelola oleh petani-petani yang ada di apa namanya daerahnya masing-masing gitu. Jadi harapan kami inilah kolaborasi dari berbagai macam ekosistem sociopreneur ini memang harus dibangun gitu ya, dalam artian kebijakan, terus kemudian apa namanya sumber daya manusianya, terus kemudian kita petakan juga apa namanya singkongnya gitu kan. Kayak kemarin semua petani, kemarin waktu Hari Tani Nasional itu semua kelompok petani singkong di Jawa Tengah dikumpulkan di Banjarnegara kan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah untuk kolaborasi ini gitu. Ternyata luar biasa sekali gitu kan. Apa Jawa Tengah itu penghasil singkong terbesar kedua kan apa namanya se-Indonesia setelah Lampung gitu kan. Sehingga bisa dikolaborasikan gitu. Tapi memang ini butuh nafas panjang juga gitu, karena butuh edukasi yang ke masyarakat gitu kan. Kenapa harga mokaf masih lebih mahal dari harga 1 kilo mokaf masih lebih mahal dari 1 kilo terigu, karena terigu itu disubsidi sama pemerintah gitu loh. Mokaf tidak gitu kan. Ya kita bisa juga membuat harga mokaf itu bisa lebih murah daripada apa namanya terigu, tetapi lagi-lagi yang dikorbankan ya petani singkong gitu kan. Nah kita tidak mau itu, jadi kita pertahankan harganya sekarang, tapi memang nanti ke depan di dalam bungkus mokafnya itu akan kita sertakan dengan HPP-nya petani segini, marginnya segini, pengrajin segini, dan lain sebagainya. Jadi ada keterbukaan di situ, konsumen juga bisa mengetahui. Kalau di luar negeri itu kan ada, kalau udah di stempel cap fair trade harganya berapapun pasti akan dibeli gitu, karena ini pasti menolong petani gitu. Tapi kalau di Indonesia kan perlu diedukasi juga kan, seperti itu dan lain sebagainya. Itu sih mungkin sedikit cerita tentang apa yang sudah kami lakukan gitu. Tapi harapan kami memang semakin banyak orang yang menggaungkan mokaf, apa namanya, memang butuh apa ya, gerakan berjamaah secara bersama-sama untuk ya kalau bukan dari kita, dari siapa lagi gitu ya, setidaknya saya dan keluarga gitu sudah mencoba tidak mengkonsumsi terigu lagi, tapi sudah beralih ke mokaf gitu kan. Ya dari lingkup terkecil lah keluarga, seperti itu. Itu sih mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut gitu. Ya. Terima kasih sekali Mas Riza yang tadi sudah share tentang mokafnya ya, tentang ya intinya bukan mokafnya sih, tapi bagaimana Mas Riza ini membentuk sebuah sociopreneurship sehingga apa yang menjadi gerakannya itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat buat lingkungannya. Nah mungkin berkaca dari apa yang tadi disampaikan Mas Riza itu, ternyata memang sebenarnya di setiap kota itu walaupun punya apa ya target yang sama, bisa dikatakan seperti itu, tapi tantangannya berbeda-beda. Seperti yang tadi disampaikan Mas Riza, kalau di Banjarnegara sendiri masih banyak petani-petani semacam petani singkong yang masalahnya adalah pada bagaimana menghadapi saat harga jual saat panen itu anjlok seperti itu. Nah, sedangkan kita di Wonosobo punya banyak tantangan ketika angka melanjutkan sekolah itu masih sangat rendah. Di Wonosobo sendiri, kami di Wonosobo Mengajar sering menemui bahwasanya ketika kita ke desa-desa seperti itu mengadakan agenda itu dari tidak melanjutkan, alasannya adalah karena mungkin
alasan dari orang tua tidak mendukung, ada yang disuruh nikah, ada yang disuruh padahal dia baru lulus SMP ya, MTS seperti itu, atau bahkan malah baru lulus SD sudah berpikiran untuk menikah, untuk bekerja seperti itu. Mungkin memang di Wonosobo sendiri juga masih punya banyak potensi seperti di Banjarnegara, singkong seperti itu. Mungkin di Wonosobo beda, misalkan kentang atau apa semacamnya. Tapi ya mungkin itu tantangan bagi kita semua di Wonosobo Mengajar juga ya, untuk bagaimana kita menggali lagi potensi-potensi yang ada di Wonosobo. Dan sebenarnya juga kami di Wonosobo Mengajar juga ada gambaran untuk bagaimana bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau apa dan aktif di Wonosobo Mengajar ini, agar mereka itu tidak sekedar mengikuti kegiatan Wonosobo Mengajar, tapi juga bisa memberdayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, mungkin dari itu semua, mungkin teman-teman sudah gatel pengen tanya tentang ya apapun lah gitu ya, tentang sociopreneurship atau apa gitu. Monggo mungkin bisa diurut absen yang tadi sudah ingin bertanya. Siapa ya, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, berarti pertama dari Pak Ahmad Budianto atau A Budianto, Pak Abi gitu aja ya. Nggak jelas ini A-nya apa soalnya. Monggo Pak Abi. Oke, terima kasih Pak Moderator. Itu cukup A titik Budianto ya. Oke. Terima kasih Mas Riza sudah sharing banyak banget dan sangat keren sekali, terutama saat Mas Riza melakukan berbagai analisis, observasi dan sebagainya. Itu sepertinya membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali, tapi hasilnya memang luar biasa sekali ya. Kegiatannya oke, kemudian dampaknya oke, dan yang lain-lain juga sangat oke sekali. Yang jadi pertanyaan untuk teman-teman di Mokaf ataupun Mas Riza, bagaimana agar Mokaf ini bisa tetap sustain, tetap ada kelanjutan, mungkin sampai bertahun-tahun yang akan datang, berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Kira-kira strategi apa yang dilakukan teman-teman Mokaf agar tetap sustain seperti itu? Itu aja sih sebenarnya. Kemudian untuk karena tadi juga menyampaikan sociopreneurship ya, apakah ada strategi khusus untuk bisa mempertahankan teman-teman yang sudah bergabung, kemudian agar mereka juga tidak meritili istilahnya satu persatu melipir seperti itu? Kira-kira dari Mas Riza atau teman-teman Mokaf strateginya seperti apa? Terima kasih Mas Riza dan Mas Moderator. Ya, mungkin Mas Budianto. bisa dijawab. Mungkin langsung menjawab atau? Ya, monggo Mas Riza. Iya, monggo Mas Riza. Ya, itu betul sekali Mas Budianto tadi. Memang problem awal kan memang sebelum menjadi sosiopreneur itu kan memang 100% kita karena passionnya di pemberdayaan gitu ya, kebetulan saya dan teman-teman. Jadi memang 100% pemberdayaan, terus kemudian 100% sosial, tidak ada sama sekali kepikiran untuk bisnis gitu loh. Nah terus akhirnya kan seiring berjalannya waktu memang betul banyak yang meritili kan, akhirnya banyak yang ke Jakarta, banyak yang kerja di luar kota dan lain sebagainya ya kan teman-teman juga bukan malaikat juga, betul juga kan, maksudnya kita tidak bisa menyalahkan juga gitu kan, maksudnya butuh hidup juga gitu kan. Nah di situ akhirnya kita coba gabungkan itu antara sosial dan bisnis gitu. Oh ya, ini saya sebenarnya ada beberapa PowerPoint, mungkin sekalian saya share ya. Tadi ada beberapa yang terkait manajemen bisnisnya yang bisa saya share. Bentar. Sudah terlihat ya? Ya, siap, sudah terlihat. Ya, itu mungkin singkat saja, ini dari tahun 2014. Terus iya, ini impor gandum yang setiap tahunnya tuh meningkat. Bahkan sekarang meningkatnya 19,98 juta ton ya per tahunnya. Ranking pertama di dunia. Terus kemudian potensi singkongnya kedua.
Terus, nah ini beberapa identifikasi masalah, kita assessment ya waktu itu, ternyata kontaminasi bahan kimia, harga murah, dijual mentah, terus distribusi panjang gitu. Nah ini konsep yang tadi saya ceritakan, ada integrated farming, pertanian organik, manajemen dan analisis tani, demokratisasi ekonomi, keadilan milik rakyat terbarukan. Terus, nah ini data petani rumah mukaf, ada 552 yang sudah kami dampingi sampai sekarang, 5 kecamatan dan 95 hektar ya. Tapi kita sudah merambah juga ke Cilacap, ke Banyumas, bahkan besok akhir bulan kita akan memberdayakan petani singkong di Bali ya. Gitu. Kita diundang Kementerian Desa untuk mengembangkan di sana gitu. Terus, nah ini Mas yang tadi saya tanyakan tentang sustainability rumah mukaf gitu. Jadi ini gambarnya terlihat ya? Mas. Ya, jadi ekosistem rumah mukaf ini kerja-kerja kolaborasi ya. Jadi rumah mukaf ini sekarang bentuknya PT, namanya PT Rumah Mukaf Indonesia. Tetapi sahamnya dimiliki oleh koperasi pengrajin mukaf dan koperasi petani singkong gitu kan. Terus kemudian di bawahnya juga kita memberdayakan ibu-ibu KWT untuk membuat olahan mukaf gitu. Inovasi produknya ada di anak-anak muda, tapi yang membuat biar perekonomiannya terangkat ada ibu-ibu KWT yang membuat mie mukaf, cookies mukaf, keripik dan lain sebagainya. Terus kita juga buat ada tim digital marketing kita yang tugasnya untuk mencari agen, distributor, reseller gitu kan. Jadi sekarang kita udah tersebar 100 agen se-Indonesia gitu kan. Agen kita ada di beberapa provinsi. Jadi istilahnya bisnisnya kita pikirkan serius agar sustain gitu ya, agar mukaf ini bisa benar-benar diterima oleh masyarakat, tetapi bisnis yang tadi berkeadilan tadi kan prinsipnya di situ ya, adil itu kan gitu. Jadi entah itu mau badan hukumnya apa, tapi kan prinsipnya intinya kuncinya di adil tadi. Terus tidak lupa kolaborasi juga dengan NGO, pemerintah, akademisi, relawan, karena mereka yang punya kebijakan juga ya. Jadi harapan kami kayak misalnya di Banjarnegara kita lagi ngawal Perbup sama Perda biar semua dinas kalau ada rapat-rapat seminar harus menggunakan mukaf, nggak boleh lagi menggunakan terigu yang impor gitu. Nah itu coba kita kawal juga gitu kan, jadi berbagai macam arah gitu kan, sehingga nanti menjadi gayung bersambut lah, menjadi gerakan bersama seperti itu. Ini alhamdulillah sekarang semakin berkembang dan mukaf kami itu sekarang sudah berkualitas ekspor. Tahun ini rencananya kami mulai per 1 Oktober kami didatangi tim dari Alibaba untuk mendampingi kami karena ternyata permintaan tepung singkong yang gluten free itu dicari banyak di negara Eropa maupun di beberapa negara Amerika dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi ini ini beberapa kegiatan, pernah didatangi Pak Menteri, terus ada Pak Gubernur, ada Pak Din waktu masih jadi Ketua MUI gitu ya, dan pemecahan rekor muri. Terus, nah ini beberapa ini ya ini tadinya dari tepung terigu semua, kita bisa olah 100% dari tepung mukaf dan rasanya tidak kalah jauh gitu ya. Bahkan yang paling penting kan lebih sehat ya, karena gluten free, rendah indeks glikemik, seratnya banyak dan lain sebagainya. Cuma proteinnya aja yang agak rendah gitu kan, tetapi ya nggak masalah, maksudnya bisa kita ganti dengan yang lainnya. Nah ini beberapa produk turunan yang sudah kita inovasikan, ada tepung sebaguna, pancake, spaghetti, bakso, brownies, mie instan gitu kan, masih banyak lagi seperti itu. Terus, nah ini ekosistem, jadi sociopreneur ini agar sustain juga, kita harus pikirkan juga ekosistemnya gitu. Dalam artian modal manusianya yang nantinya akan totalitas, tidak setengah-setengah dan sudah menghibahkan waktunya di sini, karena ini sociopreneur itu bisa dikatakan bisnis yang ketika dipikir-pikir sebenarnya nggak masuk akal juga gitu, karena kita rela untuk berbagi keuntungan kita mungkin sedikit ya gitu ya, tetapi mungkin keberkahan itu gitu ya, konsep berkah itu yang akhirnya membuat rumah mukaf terus berkembang gitu. Ada kebahagiaan dan senyum bahagia dari para petani singkong, doa-doa dari mereka mungkin yang menjadikan kami akhirnya diperlancar dan semakin berkembang sampai saat ini gitu. Terus kemudian ada kondisi dan market pasar juga kita coba riset secara serius, lokasi geografis, potensi singkong, kebijakan. Nah, kebijakan itu sangat penting sekali, finansial, dukungan dan budaya gitu. Nah, finansial karena teman-teman di rumah mukaf memang anti untuk pinjem bank, jadi yang kita lakukan ya
mencoba kolaborasikan dengan beberapa NGO maupun mengikuti beberapa grant-grant yang ada gitu agar Rumah Mukaf bisa terus berkembang seperti itu. Terus meskipun ada investor yang mau masuk, kami coba pilih-pilih yang satu visi gitu kan, karena tidak semua pengusaha besar mau untuk menggunakan konsep kami gitu ya. Karena kalau dihitung secara bisnis ya nggak masuk akal gitu, karena ini hitung-hitungannya sudah bisnis langit gitu kan, seperti itu. Jadi secara hitung-hitungan mungkin nggak masuk gitu kan. Maksudnya kalau semacam BIP, ROI itu nggak berlaku di kami gitu ya, karena prinsip keadilan itu yang kita bangun di situ gitu, seperti itu. Nah, PMC-nya juga kita coba riset secara serius gitu kan, bagaimana value proposition-nya, terus kemudian customer relations-nya, channel-nya dan lain sebagainya. Terus kita coba riset secara serius FVP-nya juga dari sudut pandang customer, sudut pandang produknya, agar menemukan produk yang fit sehingga produk ini bisa sustain dan bisa berjangka panjang seperti itu. Jadi maksudnya kita memberdayakan petani singkong, mengolah menjadi mokaf, tapi ya kita serius juga untuk memasarkan gitu. Dalam artian secara bisnisnya kita pikirkan secara serius juga gitu. Nah ini visi besar kita itu menjadi produsen tepung mokaf berkualitas terbesar di dunia dengan berbasis sosiopreneur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ikut andil dalam pengembangan ekonomi nasional di bidang pertanian. Itu visi besar kami yang ke depan semoga bisa terrealisasi gitu kan. Nah, kanal bisnisnya seperti B2B dan B2C juga coba kami pikirkan, dari 500 gram yang dari untuk menyuplai industri-industri 50 kilo juga kami pikirkan, dan legalitas produknya juga saat ini kami sudah memperoleh BPOM, MUI, ISO, organik, dan HACCP. HACCP itu BPOM-nya internasional yang ini tepung mokaf yang memiliki sertifikat HACCP pertama di Indonesia gitu, dan sudah layak untuk dipasarkan di Eropa maupun di negara-negara berkembang seperti negara-negara maju ya, seperti Amerika dan beberapa negara-negara lain seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita tuju, sebenarnya bukan ekspornya gitu. Ekspor itu sebenarnya lebih untuk membuka mindset masyarakat Indonesia gitu, bahwa tepung mokaf atau singkong yang tadinya dianggap sebelah mata sebagai makanannya orang-orang susah gitu ya, ternyata malah diminati di beberapa negara-negara maju gitu kan, seperti itu. Hanya itu saja sih harapan kita gitu, dan memang market terbesar kita, harapan kami memang diserap di masyarakat Indonesia gitu. Harapan kami petani singkong yang membuat mokaf ya mengkonsumsinya sendiri gitu loh. Harapan kami ke sana sebenarnya. Tapi untuk membuka mindset memang sekali-kali kita perlulah untuk mengekspor mokaf ini ke beberapa negara agar membuka mindset masyarakat itu. Nah, ini ada 7 keunggulan: 100% bebas gluten, rendah kadar indeks glikemik, kaya serat, kalsium, fosfor, 100% halal, organik, dan ketahanan pangan lokal. Ini beberapa media. Terus penjualannya juga kami riset betul-betul, 40% saat ini konsumen dengan gaya hidup sehat ya. Tapi ada juga yang pelanggan loyalis kita ya, kayak orang-orang penderita diabetes, autis, obesitas, terus kanker dan lain sebagainya. Terus bisnis modelnya, terus literasi. Nah, ini dampak setelah Rumah Mukaf ya, dari 14 sampai sekarang yang tadinya 200 jadi 500, 1 kilo tadinya 3.000 jadi 10.000, non organik 1 hektar tadinya 10 ton maksimal ya. Sekarang 1 hektarnya yang minimal itu 30 ton dan 100% organik. Petani tidak terukur, bahkan rugi, penghasilannya sekarang sudah terukur meningkat 100% dan sudah memiliki tabungan dan terbebas dari rentenir gitu kan. Limbahnya terabaikan, sekarang zero waste, integrated farming, lokal, sekarang internasional. Terus ini beberapa kegiatan kami, ini ada fried chicken mokaf ya yang di pojok sini. Terus, nah ini beberapa kami pernah pameran di beberapa negara seperti di Moskow, Rusia, California, Belgia, Malaysia, Kanada. Ternyata antusiasmenya luar biasa sekali ya. Tepung mokaf gluten free ternyata dicari di beberapa negara-negara tersebut seperti itu. Nah ini rumah mokaf resto untuk edukasi di masyarakat, terutama mancanegara gitu. Terus ini beberapa media. Nah ini tim perlu sekali ya, bagaimana membangun tim yang solid itu perlu agar mokaf ini tetap berjalan, tetapi satu visi dan lain sebagainya. Ada mentor-mentor yang ketika kami keluar dari relnya pasti diingatkan, ada Budi Mumpuni, Pak Imam Prasojo, Pak Muslih. Terus nah ini teman-teman beberapa alumni luar negeri tetapi mau untuk turun ke desa-desa ya untuk mengembangkan petani singkong. Ada yang alumni dari
Queensland, Australia, ada yang dari Erasmus, Belanda gitu mau untuk terjun ke. Nah ini beberapa rekomendasi usulan kita yang selalu kita sampaikan di beberapa forum-forum nasional maupun lokal gitu ya. Yang pertama, hentikan impor terigu atau batasi, cabut subsidi terigu atau kurangi. Terus kebijakan pusat maupun daerah secara serempak terkait pangan lokal, dan kebijakan rekomendasi yang paling ringan adalah siapapun yang impor terigu maka 1-2% dari impor wajib untuk membeli mokaf. Itu selalu kita sampaikan, sudah kita sampaikan ke Pak Menteri, tapi memang mungkin butuh proses atau seperti apa, saya juga kurang tahu itu. Nah ini market validasinya, ternyata serapan terigu luar biasa sekali, dan kontribusi rumah mokaf baru 4,7% atau 9 ton per bulan. Kalau dibandingkan dengan serapan terigu gitu ya, per tahun itu kita masih 0,010, wah masih kecil sekali lah, masih butuh nafas panjang untuk bisa bisa menggantikan itu gitu. Butuh kolaborasi, butuh kebijakan pemerintah, butuh gerakan berjamaah secara bersama-sama. Itu sih mungkin ya. Jadi mungkin menjawab kenapa bisa tentang sustainability gitu kan. Ya kebetulan sekarang tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 ada promo rumah mokaf ya. Jadi kita buka promo gitu, barangkali ada yang ingin mencoba mokaf nanti bisa langsung datang ke Instagramnya rumahmokaf.id yang ada promo kebetulan ya. Ya itu sih mungkin Mas Budianto sedikit menjawab. Ya. Terima kasih Mas Nida. Ya, terima kasih Mas Abi. Tadi sepertinya masih ada pertanyaan tentang bagaimana menjaga agar ini ya, anggota misalnya kita kan di komunitas Wonosobo Mengajar itu kadang-kadang karena memang yang seperti tadi disebutkan anggota dari komunitas ini kan bukan manusia biasa, bukan malaikat itu. Nah itu bagaimana untuk menjaga agar anggota-anggota itu tidak berguguran seperti itu, mungkin Mas bisa dijawab. Oh ya, nah tadi yang saya sampaikan kan waktu itu memang berguguran gitu kan, karena tidak ada jaminan yang pasti gitu kan. Ini kan hanya passion ya, senang ke desa-desa. Nah, ketika dibentuk sociopreneur, otomatis mereka kan akan memiliki perusahaan rumah mokaf ini sendiri kan, gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau ya 24 jam memikirkan sociopreneur, memikirkan rumah mokaf, bagaimana agar terus maju, karena kita sudah komitmen gitu kan, 30% dari keuntungan bersih memang untuk gerakan sosial seperti sekolah inspirasi pedalaman, ke desa-desa dan lain sebagainya. Jadi gerakan istilahnya kalau Wonosobo Mengajarnya tetap berjalan karena ada support pendanaan ya, kita nggak perlu mencari funding dari yang lain, tetapi kita sudah punya perusahaan yang bisa menyupport gitu kan kegiatan di desa-desa, tetapi volunteernya bisa terikat dengan rumah mokaf ini gitu, karena mereka memiliki perusahaan rumah mokaf dan ya mau nggak mau ya terikat di situ, penghasilannya ada di situ gitu loh. Maksudnya karena bisa menghasilkan gitu ya, kita istilahnya kelola rumah mokaf ini bisnis yang serius gitu, ada profitnya gitu ya, tapi profit yang berkeadilan gitu. Sehingga timnya juga bisa dapat gitu kan, bisa dapat dari situ, tetapi ya sambil bekerja ya sambil memberdayakan masyarakat gitu, sambil mengangkat petani singkong, impactnya petani singkong yang terlibat kita perbanyak, terus sekolah inspirasi pedalamannya juga tetap masih berjalan gitu kan, karena support dari keuntungan kita gitu dan lain sebagainya. Sehingga ada jaminan untuk hidup mereka juga kan, mereka pasti menikah, punya anak dan lain sebagainya. Tapi kegiatannya tetap berjalan gitu. Jadi berjalan seirama gitu loh. Saling support lah. Gitu. Ya. Oh iya. Ya mungkin itu Mas Abi sudah cukup atau masih ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, terima kasih Mas Abi. Ini ada pesan lagi, ada pertanyaan. Saya sampaikan pesan dari Mbak Danur. Matur nuwun Mas Riza sudah meluangkan untuk berbagi ilmu dan inspirasi sore ini. Teriring doa semoga rumah mokaf makin berjaya. Amin. Nah ini Mbak Danur tanya, pertanyaan pertama, serapan pasar lebih banyak larinya kemana nggih? Kemudian masa pandemi ini apakah pengaruh ke penjualan atau tidak? Terus yang kedua ada pertanyaan, boleh berbagi info konsep profit share-nya bagaimana itu Mas? Mungkin dua pertanyaan dari Mbak Danur ini bisa dijawab dulu. Monggo. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Danur. Wah, ini senior saya ini di Jamaah Salahuddin. Ya.
apa namanya, yang pertama serapan pasarnya saat ini memang masih di kalangan menengah ke atas gitu kan. Meskipun sekarang kita lagi mencoba membuat mokaf yang lebih murah dan bisa diserap di apa namanya, masyarakat menengah ke bawah gitu kan. Karena memang problemnya ya kita tidak disubsidi, gandum disubsidi gitu kan. Jadi memang butuh effort yang besar juga gitu kan. Makanya sekarang serapan terbesar memang di kota-kota besar dan kalangan menengah ke atas dan gaya hidup sehat seperti itu kan. Terus ketika pandemi ini rumah mokaf termasuk yang terdampak, tapi terdampak positif karena penjualan kita meningkat drastis ya 100% gitu, penjualannya dari sebelum pandemi gitu. Karena mungkin karena salah satunya, kesadaran gaya hidup sehat sudah mulai, tersadar di masyarakat gitu ya, sehingga penjualan mokaf dan mimokaf itu meningkat drastis gitu kan, gitu. Atau bisa juga analisa kami, karena, banyak yang di rumah akhirnya mencoba-coba untuk memasak menggunakan tepung mokaf kan, uji coba dan lain sebagainya gitu. Mungkin salah satu analisa kami, tapi yang jelas, naik 100% gitu kan, seperti itu. Terus untuk konsep profit share-nya, bagaimana? Nah ini makanya, konsep kami adalah demokratisasi ekonomi tadi gitu. Jadi, yang pertama kita sering kumpul bareng, dari segi petaninya dulu ya, petaninya kita menemukan HPP petani itu 1 tahun, kita ikut menanam sampai panen dan lain sebagainya. Ternyata kita temukan HPP-nya petani itu 600 perak per kilo kan. Terus kita sepakati bareng dengan para petani, pengrajin, rumah mokaf, yaudah kita beli 1.500 gitu. Tapi dengan catatan 300 peraknya harus masuk ke tabungannya masing-masing. Nah ini udah beres ya, petani 1.500 minimal ya. Bahkan kalau kalau apa namanya, ketika nanti profitnya rumah mokaf bisa lebih, pasti kita akan support pupuk dan lain sebagainya juga ke petaninya gitu kan. Nah, terus yang kedua 1.500. Terus kemudian pengrajin mokaf. Nah, pengrajin mokafnya akhirnya kita hitung juga nih HPP-nya dari ngupas, ngerendam, enzim, terus pengeringan sampai penampungan kasar gitu kan. Ternyata HPP-nya 5.000 per 1 kilo mokaf gitu kan. Karena perbandingannya 3 kilo singkong jadi 1 kilo mokaf kan gitu. Ternyata HPP-nya 5.000. Kita beli 10.000 itu ke pengrajin mokafnya gitu kan. Itu pun dengan kesepakatan bersama kan. Nah, terus yang ketiga adalah rumah mokaf. Gitu. Lah, rumah mokaf beli 10.000, akhirnya kita olah branding, packaging, pengemasan, sertifikasi, apa namanya, kita lengkapi dan lain sebagainya. Terus kita beli sekilonya itu biasanya kalau yang bulk gitu, yang surah itu 16 sampai 17.000 per kilo. Nah, itu kita sepakati secara bersama-sama, ada demokratisasi ekonomi di situ, dan apa ya, istilahnya HPP dan margin itu tidak baku gitu ya, bisa kita diskusikan secara bersama-sama, tetapi yang paling penting ada trust di situ gitu. Jadi beberapa kali ada tengkulak yang akan menghancurkan harga gitu ya, memainkan harga ke petani, datang ke petani dengan intinya mau menghancurkan dengan beli dengan harga yang tidak normal, dalam artian dengan harga yang tiba-tiba beli sekilonya yang di Banjarnegara nggak pernah di atasnya 1.000, tiba-tiba datang dengan harga 3.000 gitu kan per kilonya, itu kan nggak normal gitu kan. Tetapi itu sebenarnya ingin menghancurkan aja gitu kan, mengakuisisi pasar, menghancurkan, setelah itu menjatuhkan lagi. Tapi ternyata karena ada trust di situ, kita membangunnya juga dengan hati, akhirnya petani tetap loyal dengan kita dan tetap menjualnya ke kita gitu dan lain sebagainya. Seperti itu gitu. Tetapi ke depan ketika rumah mokaf semakin besar, memang rumah mokaf akhirnya kita memutuskan untuk lebih fleksibel dan bisa masuk ke pasar dengan fleksibel. Akhirnya kita badan hukumnya berbentuk PT, tetapi sahamnya mayoritas dimiliki oleh koperasi petani singkong dan koperasi pengrajin mokaf gitu. Sehingga ada apa ya istilahnya, kontrol di situ gitu kan. Dan rumah mokaf juga istilahnya kalau misalnya di perusahaan besar kan, contoh saja, saya nyebut merek kayak KFC ya, itu kan valuasi sahamnya itu kan sudah meningkat drastis gitu ya. Tetapi kita lihat apa namanya, kalau bisnis modern itu kan valuasi sahamnya meningkat drastis, tetapi kita lihat peternak ayamnya itu kan nggak pernah naik, bahkan turun kan gitu. Nah ini kalau konsep di rumah mokaf itu, ketika valuasi sahamnya meningkat drastis, ya akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani gitu, seperti itu. Jadi konsep itu yang coba kita apa namanya bangun dan kita gunakan gitu, sehingga membentuk ekosistem dari hulu ke hilir. Jadi apa ya, profit share-nya itu nanti memang ke depan kita lagi coba membuat
QR code yang ketika nanti di scan gitu ya di kemasannya rumah mokaf itu nanti akan tertera gitu kan, profitnya petani segini, HPP-nya segini, pengrajin segini, rumah mokaf segini, ini yang membuat petani mana dan lokasi Google Map-nya di mana dan lain sebagainya. Itu ke depan seperti itu, harapannya seperti itu, biar ada apa ya, istilahnya fair trade ya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sih mungkin Mbak Danur gitu. Mas Nizar masih di mute kayaknya. Oh iya, maaf, saya lupa. Oh ya, berarti tadi intinya pasar dari mokaf ini untuk saat ini masih di kalangan menengah ke atas seperti itu ya, Mas? Ya, betul sekali. Ya, dan kemudian untuk profit share itu intinya adalah bagaimana kita bisa selalu berkumpul bersama-sama dengan berbagai pihak, misalkan tadi ada petani, ada penggarapnya seperti itu, yang pengrajin mokafnya seperti itu, untuk menentukan seperti apa harga yang berkeadilan itu, seperti itu ya, Mas? Oke, betul sekali. Ya. Oh ya, itu mungkin dari Pak Danur sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi, dan ini saya baru dapat pertanyaan dari WA. Ini dari Mbak Fatihah. Jadi beliau bertanya tentang bagaimana untuk menyatukan visi anggota agar bisa memahami bahwa bisnis yang dijalani bersama dengan tujuan sociopreneurship, bukan semata-mata bisnis pribadi, seperti itu. Kemudian gimana cara kita mencari peluang bisnis yang tepat untuk komunitas yang memiliki tujuan membentuk bisnis untuk sosial gitu, Mas. Mungkin bisa dijawab. Oh iya, nah itu mungkin lebih ke seni aja gitu ya, lebih ke seni saja sih. Maksudnya biasanya kan gerakan kan tergantung latar belakang juga kan. Maksudnya dalam artian kebetulan gitu kan, saya passion di pemberdayaan masyarakat, di sosial gitu kan. Nah, mokaf ini berawal dari kegiatan sosial gitu kan, yang kita sangat tidak menyangka gitu, yang akhirnya menjadi suatu bisnis gitu kan, menjadi bisnis sosial gitu kan. Mungkin setiap daerah memiliki problem yang berbeda-beda ya, seperti itu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan karena latar belakang kita memang sosial, berawal dari gerakan sosial, akhirnya kita bisa berproses mengalami berbagai macam problem bersama-sama, dan penyatuan visinya itu sudah dari awal gitu loh. Maksudnya bukan yang datang terus kemudian baru gabung di bisnisnya gitu, tapi memang benar-benar dari sekolah inspirasi pedalaman, terus ketemu petani, terus kemudian pemberdayaan petani singkong, belum ada plannernya gitu ya, masih sosial banget 100% gitu. Nah dari situ ternyata muncul problem pemasaran dan lain sebagainya gitu kan. Nah akhirnya kita konsultasi menggabungkan itu, akhirnya sosiopreneur gitu. Nah di situ kalau kasus di Banjarnegara, karena latar belakang kita sosial, terus dari awal itu visinya sudah terbangun di situ gitu loh, udah tertempa di situ gitu, ibaratnya seperti itu. Nah mungkin kalau kasusnya di beberapa negara, di beberapa daerah nanti berbeda-beda, mungkin lebih ke ini saja sih. Kalau saya senang untuk berproses gitu ya, jadi bagaimana bisa berproses dalam jangka waktu yang panjang, dan bisa istilahnya saling melengkapi gitu. Ini kan masalah ini aja sih ya, passion juga gitu ya. Terkadang ketika kita sudah kerja keras, yang nggak kuat mental, terkadang ya udah mental juga kan gitu kan. Udahlah saya tak kerja di luar negeri. Ada juga gitu kerja di luar kota dan lain sebagainya. Jadi lebih ke kalau saya lebih lihat dari semakin banyak berjuang dan jatuh secara bersama-sama, nanti akan terbentuk visi yang lebih kuat gitu loh, karena prosesnya panjang kan. Itu sih mungkin. Oh ya, makasih Mas. Berarti nanti intinya adalah bagaimana membangun itu, intinya kita punya satu kesepakatan bersama gitu ya, untuk membangun dari awal benar-benar bahwasanya ketika kita bekerja atau bergerak di bidang sosial seperti itu,
misi kita yang awalnya adalah untuk sosial itu sendiri. Kemudian bisnis itu dibangun atas dasar keinginan kita untuk berkegiatan sosial, seperti itulah intinya, Mas. Ya, betul. Mungkin seperti itu, teman-teman. Karena waktu mungkin sudah maghrib, mungkin pertanyaannya cukup dari 3 orang tersebut. Mungkin sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, mungkin ada 1 atau 2 patah kata dari Mas Riza yang bisa disampaikan untuk Wonosobo Mengajar, seperti itu, Mas. Monggo. Ya, yang jelas ya kita terus bergerak sebagai manusia yang bisa terus bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita gitu kan, karena ya lagi-lagi ketika kita ngomong ngapain sih, mungkin kalau sudut pandang orang capek-capek gitu kan ke desa-desa dan lain sebagainya, tapi kan lagi-lagi tergantung kita memahami konsep manusia gitu kan, ngapain sih kita di dunia ini gitu kan. Kalau ujung-ujungnya ya selesai umurnya meninggal, terus apa sih yang kita bawa, yang kita banggakan gitu, selain bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya harapan kami ya marilah kita terus berkolaborasi, bergerak untuk kebermanfaatan lingkungan kita. Ada satu motivasi ya dari salah satu guru saya, beliau almarhum Pak Saidul Lele. Jadi 2 hari sebelum meninggal, saya ini menjenguk beliau di PKU Gamping itu. Kemudian saya diwejangi oleh beliau gitu kan. Yang menjadi pembakar semangat kami sampai sekarang itu, beliau mengatakan selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Nah, itu yang menjadi penyemangat kami sampai sekarang terus bergerak. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas Riza telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami di Wonosobo Mengajar. Semoga sharing-sharingnya pada sore hari ini dapat banyak membuka wawasan baru bagi kami Wonosobo Mengajar. Dan insya Allah mungkin lain waktu kalau kita di Wonosobo Mengajar pengen main-main, boleh ya Mas ya? Ya, siap, monggo. Itu ada ini yang sering ke rumah Mukaf itu, namanya Laili, dia Wonosobo Sehat, sering kolaborasi itu sama Mbak Laili. Oh iya. Ya, kita kebetulan juga sering collab sama Mbak Laili juga, karena di Wonosobo Mengajar, Wonosobo sendiri sebenarnya banyak sekali Mas wadah-wadah dari gerakan pemuda seperti itu. Namun gerakannya di sektor yang berbeda-beda gitu. Wonosobo Sehat, ada Wonosobo Muda, Wonosobo Mengajar dan sebagainya. Dan mungkin sama gerakannya juga ini Mas Farid Gaban gitu. Saya pengen kolaborasi bikin cookies mokaf pakai jangkrik gitu loh. Karena proteinnya tinggi kan. Iya. Itu Mas Hendrik biasanya kenal sama seluruh dedengkot-dedengkot di Wonosobo. Oh ya. Ya, terima kasih sekali Mas. Kapan-kapan insya Allah kita kepingin main ke sana menakal gitu loh, biar kita bisa melihat secara langsung mana pemberdayaan dari Rumah Mukaf ini, dan mungkin kita bisa di Wonosobo bisa ikut mengaplikasikan, walaupun mungkin bentuknya beda, tapi semoga kita bisa ikut memberdayakan masyarakat di Wonosobo, dan semoga selain kita memberdayakan masyarakat di Wonosobo juga bisa ikut memberdayakan anggota kita sendiri yang disebut relator gitulah kalau di sini. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman Wonosobo Mengajar. Mungkin ini dari Mas Hendrik mau foto dulu. Monggo diakuisisi Mas Hendrik untuk bagaimana teknisnya untuk foto bersama. Dari saya mungkin saya tutup dulu. Saya cukupkan sekian dari saya moderator. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Nizar, lalu cek kedengeran ya Mas ya. Oke, sebelum kita akhiri kita foto bareng dulu yuk. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya nih. Mas Mufri, Mas Arfian. Oh iya. Mas, saya udah aktif ya. Anissa Kozia mungkin, Taufik, Ufi gitu.
Sampingku dewi. Oke, siap ya? Oke, Mas Mofri, Ini masih pada Basmi nggak pakai masker, ya, saya pakai masker dulu. Oke, siap? 1, 2, 3.